Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumid darain. Amin. Na'am, walamma wajadna hadhihi at-tariqa bihadhihi as-sifati nazarna wa am'anna an-nazra fi kayfiyatil qat'iha wa ma yahtaju ilaihi al-'abdu min al-uhbati wal-'uddati wal-alati wal-hilati min ilmin wa 'amalin. Sebelum kita mendengarkan pengajian, marilah kita bacakan Al-Fatihah buat Syekh Ali Jaber. Tahu nama Syekh Ali Jaber? Tahu. Beliau termasuk pendai kondang. Beliau adalah orang yang sangat tekun mendidik umat Islam khususnya di Indonesia. Beliau orang baik, beliau orang sabar, dan beliau juga orang yang hafal Al-Quran. Oleh karenanya pada kesempatan ini marilah kita bacakan Al-Fatihah buat Syekh Ali Jaber. Mudah-mudahan roh beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala perbuatannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahil Fatihah. Beliau Syekh Ali Jaber ini dikenal menghafal Al-Quran dan tekun murajaah, tekun membina orang juga untuk hafal Quran. Tapi yang namanya akhir zaman, kita ini di akhir zaman akan dicabut para ulama, akan diangkat para ulama. Di akhir zaman berhenti ada ulama-ulama, habis tuan guru, habis para ustaz. Akhirnya terjadilah kiamat. Nah, salah satu di antaranya beliau termasuk ulama. Syekh Ali Jaber termasuk ustaz yang tekun, yang ikhlas mendidik, membina umat Islam khususnya di Indonesia. Beliau sekarang sudah meninggal dunia. Beliau adalah termasuk ustadz yang saya kagumi juga karena kesabarannya, karena beliau tidak pernah menyinggung siapa-siapa. Beliau betul-betul mendidik umat Islam, dan mari kita contoh seperti itu. Dan harapan saya mudah-mudahan di antara kalian ada seperti beliau juga. Mudah-mudahan kalian juga termasuk pewaris Nabi nantinya, menegakkan agama Allah, meneruskan perjuangan Kanjeng Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ya kiamatnya agak lambat. Kiamatnya agak lambat. Kalau masih ada ulama belum terjadi kiamat.
Tapi kalau sudah habis ulamanya, ustadznya, ulianti, ngempong dunia ini, dan akan terjadi yang namanya kiamat ini, akan hancur dunia ini, sehingga orang yang mengejar dunia itu gila dia, termasuk orang yang bodoh dan jahil kalau kita mengejar dunia. Kenapa? Karena akan hancur. Tidak hancur dunia ini, dia yang mati. Itu kan mati. Mereka itulah yang akan mati. Oh, kiamat kan belum. Tapi mereka yang kiamat sendirian. Dunia memang belum kiamat, tapi manusia akan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bisa mati. Nah, inilah bahasa yang diciptakan Allah, luar biasa banyaknya. Berjuta-juta bahasa. Kita satu contoh, lepang leti kodok, lepang leti emas. Berbeda-beda makna. Ada yang bermakna tit, lepang itu. Ada namanya tot, lepang. Ada yang namanya kodok, itu lepang doang semuanya itu. Ini. Sehingga kita harus mengaku kebesaran Allah. Kita harus mengaku tentang kealiman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan baru bahasa sasak saja yang kita pastikan ini. Kalau bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang kan belum ini. Bahasa itu dan belum banyak ilmu Allah yang belum kita ketahui. Makanya tidak boleh sombong kita manusia ini. Tidak boleh mengagung-agungkan dirinya paling hebat, jangan. Karena sedikit kemampuan kita. Ilmu Allah luas. Kalau kita ilmunya sedikit. Lanjut pengajian kita yang Jumat kemarin ya. Imam Ghazali menyatakan na'am. Na'am apa bahasa Indonesianya? Ya. Kecekak fasih bahasa Arab dulu. Alhamdulillah, masya Allah. Imam Ghazali mengatakan na'am, iya. Walamma wajadna hadhihi tariqah, dan tatkala kami menjumpai jalan ini, jalan kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah, bihadhihi sifati, dengan bentuk begini, maksudnya dengan banyak ujian, banyak rintangan, banyak hambatan, sulitnya luar biasa. Nazarna, katanya Imam Ghazali, kami merenung. Itulah ulama, itulah kekasih Allah, selalu memikirkan bagaimana kemaslahatan umat. Berbeda Imam Ghazali ini, anak-anak Al-Banawa 5 tahun ujian. Nah, begitulah gambarnya. Putri-putri Al-Banawa bisa menghadapi ujian tatkala dia beribadah kepada Allah. Berbeda. Nah, itulah Imam Ghazali. Berbeda putra-putra Al-Banawa menjadi anak-anak yang soleh, tetap beribadah. Tidak sedikit-dikit SMS-an dengan pacarnya. Nah, gitu kan. Tidak sedikit-dikit midang, sedikit-dikit nemin. Bagaimana cara itu kan ujian semua. Kalian nemin, ujian itu untuk ibadah. Orang sudah Allah Akbar, masih saja nemin. Karena dah habis-habis cowok itu datang. Sudah si Amin datang. Begitulah gambarannya. Akhir lama dulunya sampai kempes pantatnya wanita itu. Itu cara orang tua dulu. Istilahnya nemin, cara orang tua dulu. Kalau kita ngayu nih, kelelah kayak saat dengan tidak terima tamu. Si Luis dengan atas saja udik. Apa jadi pulih beli? Ponggo, setel omak, temen wah. Anak ada tip dulunya. Habah doang, dedik banyak cukup beli tip apa?
bodohin nang mulai udah bisa apa kayak gitu. Lepas itu setel oma paling dengan. Nah, zaman bahula. Kalau zaman sekarang jo kita pakai motor atau kita pakai jazz, titit paling dengan ini. Nah, itu yang dipikirkan Imam Ghazali, yang direnungkan oleh Imam Ghazali bagaimana cara supaya jangan terhambat, jangan menyebabkan anak-anak Al-Banawa khususnya. Misal gambaran ini kita semua dipikirkan Imam Ghazali ini kan tidak ada Al-Banawa dulu ya tidak ada, tapi sekarang adanya yang dipikirkan oleh Imam Ghazali yang mau ngaji seperti kalian ini kan termasuk Al-Banawa juga. Oh berarti kita dikenal Imam Ghazali, yang dikenal oleh Imam Ghazali besok dicari oleh Imam Ghazali. Oh ini santri-santri waktu Al-Banawa ya, ini santri yang Al-Banawa ya, silakan masuk. Mau ngopi, mau susu, mau teh. Ada dihidangkan oleh seorang ulama besar Imam Ghazali. Nah ini kalau kita mengaji kitabnya pasti kita dikenal Imam Ghazali besok. Dilihat, oh ini yang ngaji kitab saya, tolong ya Allah masukkan ke surga. Itulah Imam Ghazali. Nah, mari kita bacakan Imam Ghazali Al-Fatihah. Al-Fatihah. Karena begitu rumitnya orang beribadah, ujian orang yang beribadah, banyak hambatan, maka Imam Ghazali menghabiskan waktunya berpikir bagaimana cara, itu yang dipikirkan Imam Ghazali supaya mudah kita ibadah. Fa'am anna nazra fi kayfiyati qatiha, katanya Imam Ghazali. Lalu, nah ini diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, lalu kami sampai kepada pemikiran cara untuk melawan halangan, hambatan di dalam beribadah kepada Allah yang menjumpai hasil. Itu hebatnya Imam Ghazali. Lama berpikir, akhirnya diberikan oleh Allah cara, bagaimana caranya. Tahu kente untuk melawan hambatan sak pointa abor, sak mal, sakit, sak menantang. Tahu cara hadapi kan belum kita ya. Tahu caranya? Belum ya. Tahu caranya? Untuk teteh saran roku perbedaan. Tahu di teman. Perbedaan dan teteh hal-hal sak lengit kan belum. Nah sekarang Imam Ghazali memberitahu kita. Apa kata Imam Ghazali? Wa ma yahtaju ilaihil abdu minal uhbati wal uddati wal alati wal hilati. Tiada, katanya Imam Ghazali, tiada yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Hamba di sini maksudnya al-ubudiyah. Hamba ubudiyah. Hamba itu ada 4 maknanya. Ada berapa makna? 4. Nah, ini bisa ditulis nanti kalau ditanya berapa makna hamba. Apa itu hamba? Berapa hamba, makna hamba? Arti hamba itu berapa? Ini perlu kalian tahu ini. Yang pertama, hamba itu adalah abdun bil ijadi, namanya yang pertama. Hamba yang diadakan. Apa maksudnya hamba yang diadakan? Wa huwa kullu makhluqin wa huwa kullu makhluqin lillahi, yaitu setiap yang diciptakan oleh Allah. Itu namanya hamba. Hamba namanya apa namanya? Hamba bil ijad. Apa namanya? Abdun bil ijad adalah hamba yang diciptakan oleh Allah. Seperti hewan termasuk hamba, bebek, hamba,
Selaku yang semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu namanya hamba. Makna yang pertama.